Sakit, kayaknya sakit. Ini apa? Farah. Alfa. Repan apa? Ya. Oke, pertama. Pada hari ini kita akan membahas masuk ke materi membedakan fakta, opini, dan asumsi dalam teks recon. Silakan kalian buka buku kalian di halaman 75. Sudah cepat? Sudah. Membedakan fakta, asumsi, dan opini dalam teks recon. Sebelum kita masuk ke materi ini, minggu lalu kita membahas tentang teks recon. Ada yang masih ingat teks recon itu apa? Baiklah, Ibu akan jelaskan lagi ya. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu akan jelaskan lagi pelajaran minggu lalu. Teks recon pribadi, ya. Teks recon pribadi adalah cerita ulang yang isinya menceritakan kejadian masa lalu yang pernah dialami oleh penulisnya. Jadi teks recon itu. Nah, cerita ulang ini atau teks recon ini memiliki ciri-ciri. Ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama berupa pengalaman personal penulis. Yang kedua ditulis secara subjektif, dan yang ketiga menggunakan kata ganti orang pertama. Selanjutnya ada unsur teks recon. Nah, di dalam sini ada unsurnya, ada tema, ada alur, ada penokohan, ada latar dan pesan. Nah, selanjutnya ada struktur juga di dalam teks recon ini. Ada strukturnya, ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa, dan yang ketiga ada atau resolusi. Sudah paham semua ya? Teks recon itu. Di dalam teks recon itu juga ada ciri kebahasaan teks recon. Yang pertama, menggunakan nominal atau kata ganti, berupa kata ganti orang, kata ganti pemilik, kata ganti penanya, kata ganti penunjuk. Yang kedua, menggunakan kata ganti verbal, kata kerja. Kata kerja digunakan untuk menyatakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan tokoh. Dan yang terakhir, ada menggunakan keterangan waktu lampau, yaitu waktu yang menyatakan sudah terjadi. Misalnya pernah, sering, biasanya, pagi-pagi, malam, sesudah, sebelum, kemarin, sejak, atau dari. Dan yang terakhir menggunakan kata yang menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat ya. Ada pertanyaan? Bu? Ya. Tadi di dalam teks recon ada struktur recon, ada orientasi, peristiwa, dan resolusi. Tolong beri penjelasan maksud dari ketiga tersebut. Ya, struktur recon itu ada di 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa, dan ketiga ada Reorientasi atau resolusi. iya. Orientasi, pengenalan. Pengenalan ya. Maksudnya berisi informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa atau kegiatan itu terjadi di masa lampau atau terjadi di masa lalu. Jadi pengenalannya itu maksudnya berisi siapa, di mana, kapan itu terjadi, atau kegiatan itu terjadi di masa lampau. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa itu rangkaian peristiwa yang terjadi dan biasanya disajikan berdasarkan urutan waktu atau kronologinya. Dan yang ketiga ada resolusi, berisi komentar pribadi penulis tentang kebijakan peristiwa atau kejadian yang sering diceritakan. Namun
pada bagian ini bisa juga berisi pengulangan, pengenalan yang disajikan pada bagian orientasi. Pengulangan merangkum atau rangkuman peristiwa, kejadian atau yang diceritakan. Lanjut ke materi berikutnya. Masuk ke materi yang B, membedakan fakta, opini, asumsi dalam teks report. Ini sudah dibuka bukunya halaman 75? Sudah. Ya. D. Membedakan fakta, opini, dan asumsi dalam teks report.
Lanjut. Jadi contoh dari fakta adalah kecelakaan itu terjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, melibatkan 2 roda mobil rusak parah. Di samping dia contoh dari fakta karena dia benar-benar terjadi. Oke, paham? Ada pertanyaan lain? Ya, silakan Reza. Contoh kalimat asumsi itu seperti apa? Contoh kalimat asumsi. Kalimat asumsi. Jadi contohnya diperkirakan kecelakaan ini disebabkan karena pengemudi mengantuk setelah bekerja lembur. Ya. Jadi ini adalah contoh asumsi. Contoh kalimat dugaan. Penyebab sebelumnya juga masih perlu dikonfirmasi. Jadi kecelakaan ini diperkirakan atau disebabkan karena pengemudi mengantuk karena bekerja lembur. Jadi perkiraan ini masih atau dugaan ini masih dianggap masih dicari atau masih dikonfirmasi apakah dugaan ini benar atau tidak. Jadi paham contohnya? Selanjutnya masih ada pertanyaan? Oke, Naura. Bu, tolong jelasin ciri-ciri asumsi, soalnya saya tahu jelas. Ciri-ciri asumsi ya, ditandai dengan kata-kata yang menunjukkan ketidakpastian atau perkiraan seperti mungkin, bisa jadi, sepertinya, dan sebagainya. Oke, dilihat ya halaman 76. Nah, diulangi lagi. Sudah paham ya materi tentang asumsi, fakta, dan opini? Udah, Bu. Ya, selanjutnya dibuka halaman 76. Ini tugas kalian di rumah atau PR ya, di rumah. Di sini ada teks ya. Ada teks. Kalian nanti cari kalimat atau di mana kalimat yang menunjukkan fakta, opini, dan asumsi. Jadi dikerjakan di buku latihan, dikumpulkan minggu depan ya. Gimana perasaan kalian setelah belajar ini? Apa yang didapatkan? Ya, senang? Oke, tangan dulu untuk baiklah, jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Iya, Bu. Terima kasih untuk hari ini. Bu akhiri, terima kasih untuk hari ini. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.